Hai, gak tahu sih mau ngelakuin apa. Cuma tuh perasaan gue hari ini lagi gak jelas banget. Gak tahu kenapa. Gue rasa kayak hati gue tuh sedang diacak-acak. Gue juga gak tahu kenapa. Gue pengen marah tapi gue bingung gue harus marah ke siapa. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngapus semua sosial media gue, bahkan WhatsApp yang menurut gue terpenting. Gue bakal berusaha untuk hidup selama 3 hari tanpa sosmed. Semoga bisa, karena gue ngerasa capek banget. Gak tau, rasanya menyerah, tapi gak tau kenapa keadaan harus kayak gini sih. Hati dan perasaan gue seakan-akan diaduk-aduk gitu. Gak tau, gue gak ngerti gue salah apa, gue gak ngerti apa yang salah. Tapi yang jelas rasanya tuh aneh banget. Kayak ada apa sih sama gue, bahkan gue sendiri pun bingung gue kenapa. Tapi semoga ini akan jadi tahap yang bagus ya, tahap yang bagus untuk ke arah gue jauh lebih baik. Gue harap ini cara semesta untuk menyadarkan gue bahwa gue cuma manusia bodoh yang harus terus berjuang. Gue gak bisa kayak mereka. Gue harus sadar diri. Please, gue gak tahu kenapa gue nangis, tapi gue gak tahu apa yang harus gue tangisi. Gue kecewa sama diri gue sendiri. Tapi ini aneh banget rasanya. Sumpah rasanya tuh kayak kenapa. Bahkan diri gue sendiri pun gak tahu. Rasanya tuh pengen nangis, tapi gue gak tahu harus nangisin apa. Ya gue pengen nangis aja. Rasanya sedih. Sedih kenapa? Punya sahabat orang yang sudah dewasa. Kalau emang iya, kenapa gue nangis? Gue terlalu sedih hari makanannya ada. Sampai akhirnya air mata menetes tanpa sebab. Aneh banget asli. Gue sendiri kayak gak punya jawaban atas pertanyaan yang gue tanyain sendiri. Tolong kenapa? Tolong jelasin. Semoga dikarin bisa membuat gue sembuh ya. Perasaan ini cuma sementara. Gue sini sedih banget woy. Tapi gue gak tau nangis kenapa. Sumpah. Bahkan kayak kebiasaan yang baru gue lakuin 2 hari tuh kayak kenapa rasanya berat banget. Padahal ini gue baru bikin kebiasaan baru, tapi kayaknya setelah gue bisa lebih cerita malah semuanya tuh kayaknya pengen gue keluarin gitu. Tapi gue takut gak kekontrol. Jadi gue bingung sendiri apa yang harus gue katakan dan enggak. Sumpah kenapa kayak gini, please jelasin ini kenapa. Supaya gue bisa lebih tenang dan berpikir lebih positif sih kan semuanya. Gue gak tahu ini efek dari apa, tapi yang jelas semoga bisa lebih baik sekarang. Gue cuma bisa berharap itu. Gue gak mau dinilai lemah. Jadi mungkin gue akan lebih apatis untuk beberapa hari. Karena sedih aja. Dia gak tahu ini kenapa. Mungkin ini caranya menggerakkan perasaan kali. Ya, mungkin gue diminta untuk pakai hati. Mungkin ini cara kerja hati yang gak bisa ngerti. Bisa juga. Ya kalau bisa mungkin gue harus lebih tenang. Tapi gue gak tahu ini bagian dari apa. Gue gak tahu ini apa. Gue gak tahu gimana ngatasinnya. Gue pengen semoga ini salah satu sistem semesta bekerja ya, bisa membuat lebih baik. Kayak dunia gak perlu tahu suara gue untuk kali ini. Ya semoga tahap ini bakal membuat gue jadi lebih baik. Gue bisa lebih open minded. Gue bisa lebih terbuka.
karena sekarang pintu hati gue mungkin emang lagi dibuka supaya gue bisa lebih terbuka. Mungkin emang berasa susah banget karena emang udah lama banget gak dipakai pintunya, dia mungkin agak seret dan membutuhkan sedikit pengorbanan, itu air mata. Sumpah gue baru pertama sih ngerasain kayak gue pengen nangis tapi gue gak tahu nangisin apaan. Apakah ini bentuk kekecewaan yang selama ini gue pendam? Gue gak tahu. Oh, itu bahkan untuk bersuara aja tuh membuat kayak air mata tuh menetes. Entah dengan alasan apa, entah dengan tujuan apa, gue pun gak tahu. Cuman yang jelas lagi pengen aja gitu nangis, tapi gue takut sampai lemah. Tapi entah, gak tahu, sedih aja. Maaf ya, gue minta maaf karena gue gak tahu kenapa gue udah semangat kalau gue gak peduli siapa yang peduli sama gue atau enggak. Gue gak peduli, belajar lupa, ngelupain semua yang terjadi. Gue harus belajar lupa. Please, semoga tadi bisa membuat gue lupa. Mungkin gue gak terlalu kecewa karena gue gak suka orang-orang. Ini bentuk overthinking gue selama ini akhirnya juga bom yang gue tabung akhirnya kayak meletus juga. Ya semoga abis ini pecah, lu lantas selesai lah ya, hal-hal negatif pergi dari diri gue, semua yang buruk dari gue hilang, dan gue bisa hidup lebih baik karena tabungan gue ya habis kan, cair dalam bentuk air mata. Maaf ya, maaf jadi manusia cengeng banget. Gue pun gak tahu kenapa gue nangis. Please, semoga ini tahap terendah. Semoga ini syariat semesta menutup pintu hati. Makasih semesta memberi gue kesempatan untuk menangis karena gue rasa emang gue udah terlalu lama gak pernah nangis. Sedih atas prestasi yang gak bisa gue penuhi. Sedih karena harapan gue semua gue masih banyak yang harus dikejar. Mungkin ini cara semesta untuk memberi gue jeda. Gue boleh taruh terbanyak karena itu hanya akan membuat celengan negatif dalam diri gue semakin banyak. Semoga ini energi terakhir yang gue curahkan karena ini energinya terlalu negatif. Jadi semoga ini akhir dari kekecewaan, dan mungkin gue gak akan pernah berhenti berekspektasi, dan mungkin gue akan lebih kecewa lagi nantinya. Semoga ini awal yang bagus untuk gue terbiasa dengan perasaan yang mungkin ini bentuk adaptasi dari rasa yang baru, supaya gue terbiasa dan supaya gue bisa lebih kebal atas semua hal, kebal atas hal-hal yang selama ini gak bisa. Gue gak pernah ngalamin ini, mungkin ini bisa untuk gue ngalamin ini. Gue tahu ini rasanya tuh gak enak banget awalnya,
tapi kayak semakin ditahan kayak semakin keluar mengaris terus begitu. Please, semoga gue bisa lupa ya mengenai besok. Dan mungkin handphone gue juga akan ngecalo gue tinggal beberapa hari karena gue gak mau main HP. Mungkin gue akan nyerahin di buku tulisan atau apapun yang gue lakuin selama 3 hari ini. Yang jelas lo harus mati dulu ya handphone. Tapi gue juga gak tahu gue akan campaign ini lagi atau enggak. Cuman yang jelas gue akan matiin lo dulu. Entah dengan alasan apa nantinya gue nyalahin lagi. Tapi seenggaknya gue berharap setelah gue main apa lagi, itu tandanya gue udah bisa lebih baik ya. Itu tandanya gue sudah damai sama diri gue sendiri. Semoga bisa. Ya, maaf. Ini bentuk cara gue memaafkan diri gue sendiri. Ya. Pokoknya Senin ketika gue mulai kuliah, gue harus dengan pikiran yang lebih fresh, yang lebih baru. Gue gak boleh mikirin hal-hal yang terlalu negatif. Gue gak mau jadi dampak negatif bagi banyak orang. Karena pikiran gue negatif, gue jadi membuat orang semuanya negatif. No, kayaknya ini emang cara gue untuk ngerem. Gue ngerasa bersalah aja sih. Gue gak mau ngerasa bersalah nantinya karena gue yang terlalu negatif membuat orang yang vibes yang positif gara-gara gue dia jadi negatif. Ya mungkin dengan cara gue antisosial itu cara gue untuk ya mengerem diri gue sendiri sih. Karena perasaan gue I think gue rasa emang harus gue doang yang tahu. Maaf untuk semua yang pernah dengar kalau kesal gue yang gak jelas. Mungkin ini emang kesalahan gue yang gak pernah bisa ngerem perasaan gue sendiri. Mungkin gue terlalu mengganggu perasaan gue, mungkin terlalu menyinggung banyak orang yang sampai akhirnya orang itu tuh gak peduli yang gak seharusnya lo peduliin. Ya, ini bener-bener menyadarin gue sih. Semoga gue bisa lebih sering menangis supaya hati gue bisa lebih lembut, gak terlalu keras. Ya, semoga mulai mencair perasaan gue, bisa bedain gue pengen menjadi manusia yang lebih berperasaan. Ya, mungkin ini perasaan baru yang hadir. Mungkin memang terlambat, tapi ya lebih baik terlambat kan daripada nggak sama sekali. Gue nggak tahu sih gue akan denger ini lagi atau enggak. Cuman pasti gue akan nyimpan semua kenangan mengenai perasaan yang gue curahkan di sini. Gue terlalu lemah untuk ngelakuin kebiasaan baru ini. Kebiasaan yang ternyata benar-benar merubah hidup gue. Baru 2 hari gue lakuin ini, tapi gue rasa itu kayak udah diketuk. Semoga dalam setahun ke depan akan ada perubahan yang baru, yang lebih baik. Ya gue mau berubah semua karakter gue, karakter buruk-buruk gue, supaya bisa lebih baik. Karena gue gak mau hidup seperti ini terus. Gue gak mau terus berada di titik terendah sampai orang lain tuh bingung tuh ngerendahin gue. Karena gue udah di titik terbawah yang paling hina, tau gak sih? Ya, jadi gue mau terbang setinggi-tingginya supaya orang gak ada yang bisa merendahin gue. Gue gak peduli gue dibilang egois atau apapun. Cuma diinjek-injek itu tuh sakit rasanya. Cuma dijadiin tempat untuk mereka yang gak punya rumah. Itu tuh sakit rasanya. Gue gak tahu sih gue salah atau enggak, tapi pilihan gue kali ini gue ngerasa benar. Gue sih gue lemah banget sih. Gue terlalu lemah banget sumpah.
Tapi logika berusaha untuk meyakinkan berhenti nangis ya, berhenti. Tapi logika gak berani soal ini mengambil alih perasaan. Gak bisa, enggak. Rasanya gak enak banget, sumpah. Nangis tanpa alasan, bersedih tanpa sebab. Maafin gue gak tahu sih akan menyesal atau gak pernah memiliki perasaan ataupun perspektif kayak gini. Sayang banget. Semoga ini bentuk kasih sayang gue terhadap diri gue sendiri dengan melepaskan semua pikiran negatif gue. Gue gak tahu. Semoga suara ini bisa melegakan apa yang perasaan ingin utarakan. Kekecewaan terhadap semua yang gak bisa gue penuhin. Semakin dipikir rasanya semakin sedih. Maafin gue alasan gue untuk menerima kayak gini. Ternyata rasanya sedih tuh kayak dunia gak ada yang ngerti gue. Mungkin emang berada di titik terendah gak selamanya buruk ya. Gue yakin ini cuma sementara kok. Jadi mungkin gue akan ngos-ngosin nangis. Tapi mau gue ada di kamar, nyebelin banget. Waktu itu sempet pengen nangis, tapi belum sepecah sekarang. Sekarang tuh kayak udah numpuk banget. Terlebih ada orang yang mancing-mancing. Udahlah, tambah jadi beban pikiran diri sendiri. Sedih banget rasanya tuh kayak gue percaya sih jadi cuma awal. Satu hal yang bener gue percaya banget, ini cuma awal. Pintu hati gue lagi dibuka. Satu hal yang gue percaya, ini kenapa gue terus nangis, karena gue percaya ini rasanya selalu bekerja supaya pintu hati gue terus terbuka, supaya gue bisa menggunakan perasaan. Ya, gak melulu logika yang selama ini selalu gue turutin. Karena gue akan mempekerjakan otak dan perasaan. Gue merasa hati gue terlalu beku sih, sampai kayak gak ada hal yang bisa ngetuk hati gue. Selama ini gue gak peduli. Dan gara-gara gue, gara-gara di rumah doang, ya gara-gara corona, gue jadi mulai mikir partikel-partikel yang selama ini gue gak pernah hirauin. Semakin lama tuh kayak berkumpul dan ya pengen tersampaikan juga. Sampai akhirnya nangis kayak gini. Semoga bisa lebih baik ya. Gue cuma berharap satu, semoga lebih baik. Dan satu hal yang gue percaya banget, ini cara semesta untuk memulai perasaan gue supaya bisa lebih digunakan dengan bijak. Gue bisa lebih menggunakan perasaan gue. Makasih semesta sudah berikan perasaan. Mungkin selama ini gue akan menyebalkan. Untuk saat ini sumpah rasanya kesel sih, karena nyebelin banget dengan sama alasanku. Hal yang sama sekali gak pernah gue duga. Bener-bener kayak gue gak pernah berpikir ini akan terjadi loh. Tapi kayak gue yakin ini akan jadi hal yang melegakan nantinya. Dan gue berterima kasih. Bodoh banget sih gue nangis gak tau kenapa. Otak please lo jangan ngomong dulu, kayak biarin perasaan yang ngomong.
gue yakin perasaan gue tuh kayak pengen ngomong banyak tapi dia pun bingung karena banyak perasaan-perasaan baru yang kayak bahkan gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kelihatan klise sih tapi ini real banget. Gue ngerasanya kayak gitu asli, serius gak bohong. Gue mau milih cara terbaik ini, cara terbaik gue, karena mungkin ini akan menjadi pengingat paling melekat. Gue menyampaikan perasaan gue berdamai dengan diri gue dengan cara gue berbicara dengan diri gue sendiri yang selama ini suaranya terlalu lenyap karena banyaknya suara orang di luar sana yang lebih nyaring. Perasaannya selama ini terlupakan, padahal kehadirannya selalu muncul. Ya maaf ya, baru sadar sekarang. Ya walaupun sadar ini dengan cara gak terduga, karena gue terlalu sibuk mikirin logika. Gue terlalu sibuk memikirin target-target yang selama ini gak bener-bener gue butuhin, karena cuma memenuhi ekspektasi orang-orang. Berasa berat banget ngejalanin hidup. Kayak gue kan sebenarnya tuh gak ada tuntutan dari siapapun, gak ada aku jadi apapun, tapi gak tahu kenapa gue merasa kecewa banget. Padahal gue lagi gak dalam proses gagal atau berhasil, tapi bahkan kayak untuk melihat masa depan tuh gue gak sanggup ngebayangin apa yang akan terjadi dengan hidup gue. Belum gak sih, apakah hidup gue akan semudah hidup kayak gini, cuma makan tidur. Gue capek banget jalani rutinitas yang kayak emang gitu-gitu doang. Gue capek dengan kayak gue sebut ini, gue selama ini gue gak berguna banget. Please, gue tau ini bentuk dari kegiatan yang pernah gue terjadi, gue lakuin di masa lalu. Gue gak pernah di masa depan sampai hari masa depan. Masa gini gue hancur gini gue. Ini hal yang gue takutin. Gue takut ketika gue mikirin apa-apa, depan gue kan bisa lebih parah. Gue takut nantinya kalau gue gak mikirin ada yang di depan hancurkan gue. Masa nanti ketika gak ada satu orang pun yang bisa membantu gue mencapai keinginan gue gak mau. Kayak gue harus ngelakuin apa, gue gak mau. Cukup gue menyesal karena kejadian di masa lalu yang pernah aku lakuin aja yang menyebabkan masa kini jadi kayak gini. Gue gak boleh kesal di masa depan nantinya. Gue harus memikirkannya sekarang. Tapi mungkin ini cara terbaik untuk merubah gue, karena gue gak mau nyesal di masa depan. Aku gak mau cuma bisa bilang tapi gak bisa ngubah apapun. Gue tahu bentuk kemalasan gue, bahkan 1 tahun terakhir kesalahan yang gue lakuin. Gue tahu banyak hal yang gak bisa gue dapetin sekarang itu karena gue salah ngambil langkah beberapa tahun lalu, mungkin beberapa bulan lalu bahkan. Ya yang gue dapetin cuman kayak gini doang, gak dapetin apa-apa karena gue emang gak ngelakuin apa-apa dan gue nyesel banget. Dan gue kayak ngeliat orang dapet hasil tapi gue gak dapet apa-apa. Gue cuma bisa mereka dapet hasil dari apa yang mereka usahakan. Gue sedih sih,
gue ngerasa pengen jadi salah satu dari mereka, ngerasain kayak mereka, tapi gue sadar gue gak bisa. Gue gak bisa ngelakuin itu, gue gak bisa dapetin itu menurut mereka. Gue gak punya hak untuk mengambilnya, karena masa depan yang paling gue takutin untuk saat ini yaitu gue mau berhenti untuk nyesel atas semuanya. Dan yang bikin gue kesel lagi tuh gak ada satu orang pun yang bisa ngerti akan ketakutan gue. Gue yakin diri gue sendiri yang akan menjawab semua perasaan yang gue rasain hari ini. Jadi gue berusaha untuk ngeluapinnya ke diri gue sendiri, ya supaya perspektif gue nanti yang bisa jawab perasaan gue hari ini. Mungkin teknologi benar-benar ngebantu gue ya, dengan nanti ada cara baru supaya bisa lebih efektif. Dan gak cuma tulisan. Semoga ketakutan gue hari ini gak terjadi masa depan. Saat gue dengerin ini, gak tahu berapa lama lagi gue akan dengerin video ini lagi. Bahkan gue terlalu malu sama sendiri ketika gue berkaca. Bodoh banget sih gue aja. Gue aja nangis. Gue terlalu malu berkaca. Gue terlalu malu untuk melihat kenyataan. Please aku. Gak kuat ngadepin semua ini. Gak kuat. Bahkan yang gue lihat cuman lewat HP. Cuman lewat HP gue bisa ngerasa gitu. Apalagi keadaan, apalagi gue harus ngeliat kenyataan tiap hari. Menerima kenyataan dia lebih sukses dari gue. Entah usaha apa buat menentukan gue dari dia. Semoga ini titik terendah yang akan membuat gue terbang. Gue udah berapa kali ngomong ini, tapi gue cuma bisa berharap ini justru bukan membuat gue semakin berada di dalam jurang, tapi ini tahap supaya gue bisa lebih ringan. Gue bisa melepas semua yang selama ini gak bisa gue sampaikan, yang cuma bisa gue pendem. Semoga gue bisa lebih terbuka ngadepin orang lain lagi, dan gue bisa menilai orang secara positif lagi. Gue kangen perspektif pikiran gue yang cuma mikirin semua orang baik, tapi ketika kenyataan yang bilang kayak dia gak peduli sama lo, dia gak suka lo ada di hidupnya, dia menyingkirkan lo, dia tuh pengen lo pergi dari hidup dia. Lo kenapa sih gak bisa ngerti itu?
Buat apa bertahan untuk orang-orang yang gak mau mempertahankan? Gue tahu gue gak mau banyak orang yang tahu mengenai ini semua, jadi gue kayak gue memutuskan untuk semua sosial media, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, apalagi ya, gue semua sosial media yang di HP gue mencoba untuk singkirkan supaya gue gak ngeliat kesuksesan orang lain yang semakin membuat gue bebal. Karena gue bisa lebih tenang, gue bisa lebih memiliki sisi positif dari semua orang. Maaf kalau gue terkesan egois, tapi itu cara gue untuk menjadi waras tanpa menyakiti siapapun. Gue gak mau orang tersakiti hanya karena perasaan yang sementara. Jadi orang pikir kayak udah kayak gitu. Gue gak mau. Gue mau ngelindungin semuanya. Gue pengen udah gue aja tahu, cukup gue aja ngerasain perasaan ini. Gue merasa bersalah tadi. Ada beberapa orang yang gue chat tapi dengan pikiran gue yang gak jernih. Gue gak mau, karena perasaan ini gue nyesel nantinya. Ketakutan yang belum terjadi justru mengubah itu menjadi terjadi. Takut. Dan semoga ada kabar baik yang terjadi. Dan gue menunggu keajaiban, karena gue pengen dunia gue berubah. Hanya itu, dunia yang gue tinggalin selama ini tuh bukan dunia yang gue mau. Selama ini gue cuma memenuhi keharusan yang udah jadi kewajiban. Dan banyak hal penting yang gue mau lakuin, karena gue gak mau nyesel lagi kayak hari ini. Gue gak mau nyesel. Sumpah rasanya nyesel tuh kayak gue gak bisa ngelakuin apapun. Gue cuma bisa kayak ngomong gue nyesel kayak gini. Gue gak mau cuma bisa bilang kayak kok lu bisa, gue gak bisa. Gue gak mau. Gue capek menjadi orang yang gak tahu dan menjadi orang yang kayak oke gitu ya, oke gitu. Enggak, gue pengen semua orang denger suara gue, semua orang tahu cerita gue. Gue pengen, tapi bukan dengan cara ngomongin doang. Gue pengen ini, gue pengen itu. Enggak, gue gak mau kayak gitu. Gue pengen orang lihat dan orang tahu cerita hidup gue. Gue pengen ngebagiin apa yang gue rasain selama ini. Gue pengen berbagi. Gue pengen jadi manusia berguna. Gue pengen dikenal sebagai orang yang mungkin menyenangkan, menjadi inspirasi banyak orang, menjadi orang yang berada di panggung, entah untuk panggung sandiwara ataupun panggung pementasan. Yang jelas gue pengen orang tahu gue ada loh di bumi. Gue adalah bagian manusia terpilih loh, yang bisa menyeleksi, yang berhasil lolos dari seleksi alam. Gue bisa loh kayak gini. Gue emang gak tahu apa yang akan terjadi nantinya, tapi semoga gue bisa ya. Tapi gak tau kenapa ini muncul sih di pikiran, kayak mungkin gue akan ngangenin perasaan ini, perasaan yang kayak berasa ditusuk-tusuk gitu, diingatkan untuk beberapa perasaan yang sama ini tuh terlupakan gitu ya. Mungkin teralihkan doang sih, gak pernah terlupakan. Kayak emang teralihkan jadi lupa gitu. Semoga dengan gue mementingkan perasaan
semuanya tuh akan jauh lebih baik. Hidup gue bisa lebih baik aja sih, karena gue gunain hati dalam hal apapun. Gue tahu banyak hal yang belum terjadi, banyak momen yang belum gue lewatin, yang mungkin orang kayak gue udah ketinggalan jauh. Gue gak peduli kayaknya sih, mau terlambat mau enggak, tapi gue berharap kayak gue akan ngerasain itu. Dan harus ya, gue cuma bisa berharap sih. Dan mungkin gue akan bakal ngelakuin banyak hal lagi, hal positif yang akan gue lakuin ke depannya, melakukan hal yang selama ini gak gue lakuin. Ngelakuin apa ya, gue bisa menjadi orang yang lebih baik sih pasti. Gue gak tahu udah berapa kali ngomong lebih baik, tapi gue cuma bisa bilang kayak gitu. Badan capek semua, pegel. Air mata juga udah bingung. Kayak gue akan tidur lelap nih gue gak tahu. Tapi kayaknya besok semua gue akan lebih enteng sih. Gue akan bikin perkembangannya, dan berarti gue akan main HP. Tadi gue sempet ngomong padahal gue pengen gak aktifin HP, tapi kayaknya gue akan ngaktifin, karena akan boring banget kan berinteraksi sama orang enggak, bahkan berinteraksi sama diri sendiri masa enggak. Aneh banget sih. Kayak gue akan tetap ngaktifin. Apalagi ya, bingung gak sih nyari topik sendiri, jawab sendiri, tapi asik. Udah setengah jam bisa loh ngomong sendiri ternyata. Hal yang gue pikir kayak bakal ngeboringin, tapi enggak. Ya, satu ide ke ide lain, dari satu pembicaraan ke pembicaraan lain. Asik juga ternyata. Asik dengar suara yang selama ini gak pernah terdengar, aspirasi yang gak pernah diucapin. Mungkin gue emang nulis, tapi feelnya gak sedahsyat ini, perasaannya gak seluar biasa ini. Semua gue bersyukur banget, karena akhirnya gunungnya meletus juga. Akhirnya semua kekecewaannya bisa terlampiaskan juga. Ya semoga dengan kejadian kayak gini gue bisa lupa sih. Kan bukan dan ini buang waktu banget sih. Ternyata kayak ngeliat, ngobjek, memperhatikan, terus ngerasa lu gak pernah ngelakuin apa yang kejadian gitu. Kayak ya perlahan kayak gak ada efek, tapi semakin ditumpuk, terus semakin sering ngeliat hal-hal yang kayak kok gue gak bisa dapetin apa yang dia punya. Terus kayak apa ya, ngerasa kayak kok gue doang sih gak bisa rasain kayak gitu. Tuh kayaknya tuh emang bener-bener jadi bom waktu banget sih. Kayak anjir, lama-lama meledak juga ternyata. Dan mungkin dengan cara gue gak ngeliat kejadian di dunia luar, itu akan membuat gue lebih baik, membuat gue lebih kayak gak tahu sih, cuman kayak mungkin gue akan melakukan kebiasaannya itu kayak gue gak ngeliat proses orang lain, apalagi untuk ngeliat kesuksesan orang lain. Yang perlu gue lihat adalah apa yang akan terjadi nantinya. Mungkin gue akan selalu kayak berusaha untuk gimana ya, kejadian hari ini, maksudnya kayak apapun yang terjadi sama diri gue hari ini, gue gak akan kayak ngebandingin diri gue dengan kayak gue di sini, orang-orang udah di atas gue, dan gue gak ngeliat. Mungkin dengan cara gue gak ngeliat,
Itu cara gue untuk nggak peduli sih, supaya gue gak kepikiran juga kan, dan mungkin akan lebih fokus sih, fokus sama hal yang selama ini gak, maksudnya kayak sama itu gue ya udah ngelakuin aja, tapi gue kayak lupa bahwa gue tuh juga harus punya keinginan. Gak semua hal tuh harus melulu keharusan harus, kayaknya enggak deh, kayaknya hidup gak seserakah itu kan. Belajar menerima kayak orang bisa bukan berarti lo harus bisa. Lo dan dia memiliki keinginan yang beda, jadi ya cara mereka hidup dan cara gue hidup itu beda, dan karena perbedaan itu ya membuat gue, karena gue sering banget gitu kan ya ngeliat aktivitas orang lain yang kayak kok gue enggak ya, padahal gue tahu betul, cuman karena ngeliat terlalu sering dan tanpa pernah dengar yang di sini, jadi yang di sana salah jadi fokus. Tapi karena akhir-akhir ini tuh lebih sering ngedengerin suara yang di sini, jadi tuh pecah gitu loh. Ya selama ini kayak ditumpuk akhirnya meledak juga. Akhirnya kayak pecah juga. Dan ini kali gue kurang menghargai orang-orang yang hadir di hidup gue. Gue ngerasa kayak selama ini gue terlalu nutup. Gue percaya banget kayak gue kayak terlalu nutup diri nih sama orang. Mungkin gue emang selama ini terlalu menyangkal kali ya, menyangkal hal yang kayak kayaknya enggak deh, karena gue terlalu sering kayak gue tuh terlalu sering mikirin apa yang orang ataupun lawan bicara gue apa ya, kayaknya dia akan ngatain ini, mengatakan ini sih, bukan ngatain, maaf, kayak dia akan ngatakan ngomong kayak gitu, jadi gue kayak enggak deh. Jadi gue berusaha untuk menyangkal hal yang sebenarnya tuh kayak iya itu gue, tapi gue kayak masih sulit banget untuk menerima hal kayak enggak, kayak iya kenapa susah banget kayak untuk ngomong iya gue kayak gitu, kenapa gak tahu, kayak susah aja untuk ngungkapin apa yang perasaan ungkap sampai kayak gue didengar dan ya pecah deh. Gue mungkin nantinya akan jadi manusia lemah, atau mungkin ini cara semesta menguatkan, gue gak tahu, tapi seru loh ternyata. Sedih juga sih ya, tapi gimana, lagi dibuatin pintu hati kali ya, jadi cerita aja deh, apapun yang kayak lewat di pikiran diomongin aja kali ya. Mungkin ini juga kali ya, lagi dikasih ruangan yang kayak ayo lo omongin apa yang selama ini gak bisa lo ungkapin aja di sini, toh gak ada yang denger juga, padahal gue yakin banget gue akan nonton ini nanti sih, nggak tahu berapa tahun lagi, karena gue yakin gue akan kuat nonton ini karena ini lama banget kan, dan gue juga gak akan membuatnya ini singkat, tapi gue yakin ini harus banget disimpan. Kayak gue akan beli memory card atau mungkin flash disk, mungkin memory card kali ya, supaya bisa menyimpan kenangan-kenangan yang kayak lebih fundamental dan lebih pribadi sih, gak mau jadi konsumsi publik juga, jadi ya mungkin harus diabadikan. Mungkin nanti gue gak mau ngapain masa depan deh, gue terlalu takut karena, tapi gue mungkin nanti ya, gak tahu beberapa hari lagi, gue yakin sih gue akan mikirin kayak gue harus mulai bayangin gue mau jadi apa. Gue harus mikirin gue jadi apa ya, walaupun gue nggak tahu gue akan memilih kapan
apa yang akan gue pilih, karena mungkin ini cara semesta supaya gue bisa lebih ambisius. Karena selama ini gue pengen banget tau, kayak gue pengen A, gue harus dapetin A dan gue bisa dapet A. Kayak gue gak pernah sih dapetin itu, seingat gue sih gue gak pernah. Karena selama ini yang terjadi dalam hidup gue ya hal-hal yang gak terduga aja gitu. Karena emang gak pernah direncanain, jadi kayak kaget sendiri, heboh sendiri, dan akhirnya kayak setelah dipikir-pikir nyesel juga sih kenapa nggak pernah mikirin ini. Tapi ya udah, kayak cuma bisa ya udah kejadian juga, dan ya gue bilang kayak cukup deh, cukup, kayak cukup sampai sini aja gitu, sampai sini aja nyerahnya. Terus kayak cukup, ini terakhir lo bilang nyesel tuh udah banyak hal yang gak bisa lo dapetin karena lo terlalu takut. Entah ketakutan ya seperti apa yang lo itin, tapi itu menghambat banyak hal yang lo inginin. Gue juga gak tahu, sampai akhirnya kayak gue terlalu nyaman dan terlalu terbiasa dengan gak dengerin perasaan hati, dan ya ini deh jadinya efeknya kayak gini. Bingung sih. Kadang suka ngerasa kayak anjir, ternyata gue udah lama juga ya hidup di bumi. 19 tahun loh, dikit lagi kepala 2. Dan gue lagi lihat-lihat, gue ngeliat orang-orang yang kayak udah ngelewatin fase yang nantinya akan gue lewatin. Kayak anjir, gue harus ke dia ya walaupun gak bisa jadi dia, tapi kayak gue belajar kesalahan yang mereka lakuin. Gue gak harus ngerasain itu, kayak gue harus lebih baik dari dia. Tapi kadang suka ngerasa ini juga sih, kayak tahap dia dan tahap gue beda banget ya. Kayak gue masih jauh banget deh. Bisa gak ya gue ngejar dia? Mikir gitu. Cuman kan dipikirin doang percuma, karena kan masih lama juga. Bukan lama sih, maksudnya kayak ya cepat atau lambat gue juga akan sama kayak dia kok. Tapi gue pengen dengan perspektif gue yang berbeda. Gue gak boleh melakukan kesalahan fatal lagi. Cukup, sudah cukup penyesalan yang kayak gimana, penyesalan yang gak bisa ngubah apapun. Cukup masa lalu yang gak pernah gue urus, yang kayak ketika gue di masa sekarang tuh kayak gue selalu mikirin kalau gue ngelakuin A pasti hasilnya gak bakal kayak gini deh. Cukup, kayak gue sekarang mau gantian. Gue udah terlalu lama di hidup dalam masa lalu. Tau gak sih, misalnya tuh gue lagi hidup di masa sekarang, tapi tuh yang gue pikirin tuh dari dulu tuh kayak seandainya gue ngelakuin A pasti hasilnya gak bakal kayak gini. Pasti sekarang gue lagi gak di sini, pasti gue akan di tempat yang lebih baik. Dan ya mungkin gue terlalu hidup dalam imajinasi yang gue buat sendiri. Dan ini saatnya gue untuk melihat masa depan. Jadi wajar karena gue sedang merubah kacamata gue. Ngerubah kacamata untuk memikirkan yang terjadi di depan. Karena kita kan gak pernah tahu kan ya apa yang di depan. Jadi wajar untuk khawatir, untuk takut, untuk apa ya, banyak sih perasaan yang kayak gak bisa dijelasin gitu. Jadi
gue harus mulai terbiasa sih. Dan gue udah banyak banget ngomong terbiasa. Gue yakin ini bagian dari perubahan. Percaya banget. Karena menurut gue ini pertama kalinya loh gue ngeliat masa depan. Capek tau ngeliat masa lalu. Capek tau hidup dalam penyesalan. Masa gue tua baru nyesel gak pernah ngelakuin hal-hal yang baru. Cemen banget gue kan mau jadi manusia kuat kayak lagunya Tulus. Masih aja ngelawak udah tau lagi sedih. Apalagi ya, ini udah hampir sejam dan gue gak tahu apa aja yang udah gue omongin. Tapi semoga setelah diomongin gue lupa mengenai perasaan ini dan lupa semuanya. Dan gue bisa lebih menatap masa depan. Hal yang harus gue ingat, semoga gue akan selalu ingat bahwa gue hanya hidup di masa sekarang dan masa depan. Gue sedang menuju masa depan dan gue hanya peduli masa kini. Gue harus ngelupain semua yang pernah terjadi. Semua yang harus gue pikirin hanyalah yang akan terjadi dan yang akan terjadi, hanya itu. Apalagi ya. Kayak akan menjadi hal yang melegakan banget sih. Sumpah, karena udah berasa enteng gitu loh kepala. Mungkin gue udah terlalu stres kali. Kayak gue ngeliat dia udah bisa dapetin A, gue bahkan belum mulai apapun anjir. Ya semoga dengan cara gue gak ngeliat proses mereka. Bukan proses sih, karena mereka udah menerima hasil kan. Kayak semoga dengan gue gak ngeliat hasil yang mereka capai dari semua proses yang telah mereka jalani, gak pernah mereka kasih tahu, itu adalah cara supaya gue bisa merasa lebih baik, supaya gue juga bisa lebih fokus. Karena kan gue juga beda, dan gue cuma gak mau nyesel lagi. Gue harus percaya, gue harus mulai percaya dan berani. Hal yang mungkin gak pernah gue lakuin akan semoga bisa jadi kebiasaan. Dan mulai ngontrol ini sih, apa yang diucapin. Karena gue kan semoga ya semoga gue kan bisa lebih pendiam, supaya gue bisa lebih banyak denger daripada ngutarain. Dulu gue pengen banget gitu kayak jadi orangnya cerewet, tapi ternyata kayaknya itu salah deh. Kayak gue emang harus lebih banyak dengar perspektif gue, gak perlu semua orang tahu, karena gue masih dalam proses. Dan lebih untuk kayak milih gak ngambil topik-topik hal-hal yang fundamental. Kalau orang emang udah gak mau berkomunikasi, maksudnya ngobrol, ya gue gak usah sok-sok ide untuk ngasih topik-topik yang kayak gue mau ngomong ini supaya orang tahu kalau gue kayak gini. Kayak gue mau belajar ngurang-ngurangin sih, karena gue pikir kayak gue cerita sama orang gak ada efeknya anjir. Kayak dia gak berhasil ngerubah hidup gue, dia bahkan gak peduli, dia cuma berusaha untuk jadi pendengar lu doang tanpa mengubah apapun. Kan tai. Orang yang gue harap kayak bisa beri benefit ke gue, tapi ternyata enggak. Ternyata dia gak lebih, cuman jadi kayak gue ngerasa kayak gue pernah ngomong ini loh, bahkan mungkin dia lupa. Jadi gue kayak gak mau berusaha untuk mengingat hal kayak ngapain diingat, toh gue cerita ke dia juga gak bisa menghapus ingatan bahwa gue pernah cerita ke dia kan. Mungkin gue akan lebih ngontrol diri gue, belajar untuk rem, kapan untuk ngegas. Ya semoga gue bisa lebih baik sih dalam 3 hari ke depan. Karena gue nyesel juga kayak ngerasa terlambat aja. Selama ini gue liburan bukan memperbaiki diri. Setelah liburan yang berakhir, kayak gue malah lagi down-downnya. Cuman ya gimana, dikasih sekarang
Jadi ya terima aja dong. Malah kadang ada bersyukurnya, cuman ada itunya apa kayak kesel aja kayak oh iya ternyata tanggal 8 gue udah mau kuliah. Jadi ya nggak bisa lama-lama terlalu antisosialnya karena kan gue butuh kuliah bro, nilai. Jadi ya harus pentingin juga. Mungkin minggu malam gue bakal udah buka WhatsApp, atau mungkin Sabtu, nggak tahu kapan. Cuman ya semoga I think gue bisa lebih baik hanya dalam 1 hari atau 2 hari doang. Gue gak tahu sih apa akan terjadi saat ini dan 2 hari ke depan, karena ini benar-benar hal baru. Nge-voice WhatsApp loh, hal yang kayak satu-satunya cara akses untuk ngechat gue, tapi gue batasin. Semoga akan jadi surprise ya apa yang terjadi di gue nantinya. Gue tahu sih gue ninggalin kesan yang kurang, tapi mau gimana, mungkin ini proses gue menjadi lebih baik. Anjay, gue udah berapa kali ngucapin lebih baik, gak tahu udah banyak banget. Dari gue nangis terus sekarang udah mulai sosok bijak. Dan mungkin gue akan ini sih baca yang kata-kata mutiara, enggak sih kata-kata sukses, nggak tahu kata-kata apa, kata-kata yang gue bikin beberapa hari gue bikin itu juga ngaruh banget, banyak hal yang mempengaruhi gue. Dan semoga ini juga bisa mempengaruhi masa depan gue. Anjay. Apalagi ya, bingung sih karena udah hampir sejam dan kayak udah habis juga apa yang perlu dibicarain. Jadi semoga gue bisa lupa apa yang gue bicarain hari ini, dan semoga gue gak dengerin ini pada saat gue lagi berproses, karena nyebelin banget. Tau gak sih, ingat perasaan yang kayak jatuh ketika lo udah berhasil berdiri? Kayaknya gak akan. Dan gue juga gak mau ngapus kenyataan kalau gue pernah bikin ini, karena seru anjir. Dari gue nangis kayak ngungkapin apa yang diutarin pada saat nangis, kayak baru ini juga. Dan ini akan jadi momen yang gak bisa gue lupain, karena jujur gue kayak anjir gue mau nangis nih. Jadi gue pikir gue harus abadiin ini, karena ini momen the best. Kayak gue gak pernah kayak terus gitu, kayak pintunya tuh kayak lagi didobrak gitu loh. Paham gak sih? Kayak ada pembatas yang selama ini lo bikin, entah dengan alasan apa, terus dengan tiba-tibanya tuh ada aja gitu yang nonjok secara bertubi-tubi. Dan awalnya tuh sakit, kayak anjir sakit banget, kayak terus kayak dinding itu kayaknya sedang diruntuhkan gitu loh. Bahkan gue kayak bisa ngerasain kayak dinding yang selama ini berusaha untuk gue kokohkan, berusaha untuk gue lekatkan, malah hancur, entah dengan alasan apa, entah dengan badai apa. Ternyata itu yang terpenting, ternyata itu harta karun yang meledak. Perumpamaannya absurd banget, tapi itu yang lagi yang lagi ngelintas saya sih di otak gue. Nggak sih ngelintas di situ tuh, kayak ada tulisan yang harus gue baca gitu, nggak ada yang bercanda. Lagi ya, gue nggak peduli sih ada orang yang nyaring gue atau enggak, cuman kan gue udah ninggalin jejak kan. Jadi kalau emang ada yang penting ya mereka kan WA gue. Kalau gue emang gak penting ya kayak gue juga pengen bikin warning kayak gue capek anjir nunggu kalian gak punya waktu, gak punya temen, terus kalian datang. Anjir gue jahat banget sih berpikirnya, tapi gue udah ngerasa capek anjing. Kayak lo gak memperdulikan gue, jadi untuk apa gue peduli sama lo? Gue berharap lo bisa peduli sama gue. Bego banget gue. Lo pikir gue bisa selamanya lo kibulin dengan cara lo yang absurd? Enggak lah. Makanya sekarang gue sedang buat warning aja sih,
gak tahu, kayak pengen memperingati orang bahwa gue juga punya perasaan, anjir. Bahkan perasaan gue kayak lagi digobrak-dobrak untuk dibuka kayaknya sih, karena gue lagi ngerasa gitu tau. Kenapa gue mikir kayak dulu tuh gue bener-bener anaknya bener-bener logika nebel banget, apa-apa pakai logika. Tapi sekarang tuh kayak gue nonton film yang selama ini gak pernah nangis bisa nangis, anjir. Bingung banget. Jadi kan itu pertanda bahwa penilaian perspektif, dan gue ngerasa ada hal negatifnya sih. Kayak gue jadi lebih ini sih, kadang negatif ke orang. Gue benci banget ketika gue nilai orang baik, terus karena gue tahu keburukannya, gue tuh jadi nilai orang tuh negatif. Jadi jahat banget penilaian gue terhadap dunia, seakan-akan tuh dunia kejam banget sama gue. Padahal kan enggak ya, banyak hal-hal lucu yang harus ditertawakan. Bahkan kejadian kejam pun harusnya jadi lucu kalau kita ngelihatnya itu sebagai seorang pelawak, ya gak sih? Gila, gue udah masuk jam, tapi gue masih mau ngobrol, baterai juga masih ada, jadi ngobrol terus aja ya. Kayaknya HP gue muat deh, soalnya kan gue udah ngapus beberapa ini juga kan, beberapa sosial media, jadi muat. Mungkin gue emang harus beli memory card, dan itu isinya semua memori gue. Dan yang pasti selama beberapa hari ke depan adalah proses terbaik dalam membentuk karakter yang lebih baru. Tau gak sih, karakter berasa kayak superhero gitu. Gue gak tau sih akan dengerin ini atau enggak, tapi pasti gue akan senyum atau mungkin ikutan sedih. Ih, ger banget gak sih mikirin, jadi nggak sabar tuh kalau mikirin gitu. Nggak boleh dipikirin, kita harus buat aja. Oke. Apa lagi ya? Iya sih, mungkin gue sedih gara-gara itu, tapi gue nggak sedih loh sekarang. Maksudnya sekarang gue udah nggak sedih, bahkan untuk nangis pun kayak gak bisa. Tadi itu bener-bener kayak ini pas banget untuk nangis, sekarang udah enggak, kayak udah lega gitu, dan kayak lebih ringan, sumpah kayak lebih ringan banget, dan udah terlampiaskan sih. Kayak ya selama ini kayak anjir, terus gue kayak pikirin doang, udah kan kayak lupa, terus ngeliat lagi, gue inget lagi, terus apa ya, kan jadi ingatannya bertambah gitu kan. Terus gue kayak terus semakin sering ya kan, tanpa gue pernah utarain. Jadi kayak ya jadi bom waktu. Cuman ya udah, udah meletus, dan udah, kalau gue biarin secara larus-larusan terus kan mungkin hal-hal yang gak harusnya terjadi malah terjadi kan. Jadi ya berusaha untuk kayak ngeblok akses sih, supaya gak ada akses gue kemanapun dan gak bisa ngabarin siapapun. Gak tahu sih akan ngeboringin banget atau gimana setelah gue ngapus sosmed. Dan mungkin ini sih, gue pengen mulai kebiasaan baca buku. Gak tahu buku apa, cuman gue udah dulu pernah memiliki kebiasaan pengen beli buku, karena gue berharap ketika gue udah liat buku gue pengen baca, tapi ternyata itu gak pernah gue liatin karena gue sibuk main HP atau apapun. Pokoknya ada aja kesibukan, meskipun gue ngerasa kayak gak ada kegiatan, tiba-tiba berlaru aja gitu sampai lupa, dan gak tahu punya kebiasaan apa, gak tahu apa udah ngelakuin apa aja nih. Kayak gak tahu, pas udah lihat kayak yang gue lakuin sama yang dia lakuin, dia udah dapet hasil, gue dapet hasil yang buat ke kayak merasa iri, dengki, Allah. Pokoknya hal-hal negatif yang tadi udah gue lampiasin, udah gue semua ungkapin gitu, kayak udah. Dan ya I think I be happy ya, dan gue lebih tenang ya.
Mungkin gue akan olahraga pasti sih kayaknya, karena ngapain lagi anjir. Kalau enggak ngelakuin apa lagi ya, nggak tahu, belum kepikiran. Mungkin baca buku-buku yang ada, ruang Zenius mungkin. Gue juga nggak tahu akan ngelakuin apa, cuman yang jelas banyak yang harus diselesaikan dulu. Kayak anjay, kesibukan tuh, gue bilang apa, gue tuh berusaha untuk cari kesibukan sampai hal yang kayak di depan mata tuh gue lupa. Jadi ya udah. Mau bilang apa lagi ya, bingung, udah terlalu lama. Sempat ternyata seger banget. Gue masih belum berani ngaca, gue masih belum berani buka sosmed, karena gue udah belum berani apapun. Supaya gue belum berani ngelakuin apapun. Jadi kalau gue lagi emosi, emang gue harusnya tuh matiin data kayaknya. Tapi gue lupa karena gue tuh pakai wifi. Jadi gue mikir kayak, ya udahlah, gue bayar juga kan. Jadi udah lupa gitu loh. Jadi kayak di saat gue udah terlalu muak, tapi gara-gara gue pakai wifi kayak gak ada yang berubah. Jadi kayak scroll asik numpuk kayak kan semua informasi yang gue dapet, terus kayak boom, meledaklah aku dalam tangis air mata yang mengalir, entah untuk tujuan apa. Itu bahkan kejadian sejam lalu gue ketawain. Tapi absurd banget kalau diinget-inget lagi asli. Padahal baru sejam loh. Lo bayangin setahun aja lo dengerin ini. Nggak kebayang sih kalau gue, karena emang belum ini kan, belum kejadian. Ya absurd banget gue ngomong sendiri anjir. Tapi gue ngerasa gue gak beraksi untuk ngomong ke orang lain. Gue gak mau dinilai lemah, walaupun gue sebenarnya penakut. Pengen benar-benar menjadi pemberani yang benar-benar berani. Dan gue harap dunia kampus lebih baik, dan gue akan lebih welcome ke orang-orangnya, karena gue mau buat dunia gue baru. Gue gak tahu sih gue akan, ini satu hal yang pengen banget gue buat, yaitu membuat network, yaitu kehidupan ini kan, kayak gue terkoneksi sama siapa-siapa aja kan, orang-orang yang kayak gak pernah gue dapetin selama ini, cuman gue bisa berharap bisa dapetinnya. Semoga dalam 2-3 tahun ke depan gue ngedapetin orang yang selama ini gue butuhin banget, orang yang bisa bikin gue menjadi lebih baik, orang yang selalu bisa bawa vibes positif untuk gue, nggak cuman gue doang yang ngasih vibe positif gitu. Kayak gue gak mau gue doang yang nebarin hal-hal positif. Kayak itu bukan kewajiban gue untuk menebarkan hal positif. Gue gak perlu jadi manusia yang dermawan dengan membagikan hal-hal yang sebenarnya gak mereka butuhin, karena akhirnya akan sia-sia doang. Hal yang selama ini gue lakuin adalah hal yang sia-sia, toh karena mereka juga gak pernah menyesal. Jadi untuk apa gue harus nerima kenyataan bahwa dunia gue dan dia berbeda. Jadi gue mau mulai berhenti untuk memaksakan tetap berada di jalan yang sama, padahal kita tahu kita tuh beda. Berhenti untuk berusaha agar orang lain bisa ngerti, karena mungkin hanya diri sendiri yang bisa mengerti. Orang lain gak benar-benar peduli. Gue berharap sih, satu harapan terbesar gue bisa nulis pengalaman terhebat gue di dalam satu buku. Pengen banget. Tapi masalahnya gue mikir kayak kesuksesan yang gue dapet pun gak pernah ada. Jadi gue harus menulis apa? Cerita-cerita hidup gue adalah cerita-cerita tentang ketakutan-ketakutan yang gak pernah terjadi, yang selama ini selalu gue peduliin. Kayak ya, yang akhirnya membuat gue cuma jadi manusia yang terkurung dan ya ketinggalan banget gitu loh.
Jadi ya berusaha untuk mengejar hal-hal yang selama ini gak bisa didapetin. Karena kan kita cuma manusia kan. Itu sih kata-kata yang luar biasa banget. Kita kan cuma manusia. Jadi ya apa sih manusia? Cuma punya 2 tangan, 1 otak, 1 mulut, 2 mata, 1 hidung, 2 telinga. Gue sedang mendeskripsikan apa sih? 2 tangan, 2 kaki, ya layaknya manusia. Kita memang diberikan fisik secara sempurna, dan gue bersyukur. Cuman kadang kita tuh sering berpikir kayak kesempurnaan adalah hal yang mutlak yang harus didapetin. I think kayak selama ini gue tuh terlalu pasrah banget anaknya. Makanya tuh gue sedang belajar untuk ambisius. Karena apa ya? Karena gue pengen banget, jujur gue pengen banget untuk kayak bisa kayak ayo gue harus dapetin A, gue harus dapet A ya A, gue nggak peduli ya gimana pun caranya gue harus dapet A ya A. Dan gue enggak, sumpah gue anaknya kayak ya udahlah, kalau bisa B kenapa harus A, kalau bisa dapat yang lebih yang biasa aja kenapa harus jadi luar biasa. Anjir, gue kayak berasa nyesel gitu. Padahal gue dulu dengan penuh sadar nulis itu dan penuh kepercayaan dirian, cuma dengan waktu setahun gue bisa ngebantai itu. Dan gue pikir kayak anjir, bahkan dengan kata-kata pun kayak kelihatan banget gue bisa inget semua perasaan. Dan gue pikir dengan gue bikin VN kayak gini, ini akan membuat gue akan tertawa juga kali 2-3 tahun ke depan, atau mungkin bahkan cuma dalam waktu 1 tahun ke depan. Karena kan kita juga gak ada yang tahu kan, mungkin gue bisa kayak berasa ini adalah hal yang harus diutarakan. Ya semoga gue gak nyesal sih pernah ngelakuin ini, tapi kayak gue gak akan nyesal sih, karena ini perasaan yang asik loh. Ya asik untuk dijalanin. Karena katanya gue gak jelas ya, makanya gue mau memperjelas hidup gue harus memperjelas masa depan gue gak mau nyesel lagi, gue gak mau nyerah. Jadi semangat ya. Dan gak tahu kedepannya gue akan ngulangin hal yang sama atau enggak, tapi yang jelas gue akan selalu menjadikan ini kebiasaan, karena I think ini bermanfaat banget, bermanfaat untuk gue ngedenger suara yang gak selama ini pernah gue denger. Gue nulis itu harusnya pakai otak, kayak kalau nulis kan dipikir dulu kan biar gak salah, tapi kan kalau ngomong kan enggak. Kayak kalau ngomong ya udah apa yang dirasa langsung diucap gitu kan. Kayaknya beda di vibes ya. Terus kayak vibes nulis kan kayak lo harus perhatiin, jadi lo baca lagi, jadi lo berusaha untuk kayak nulis hal-hal yang kayak ini sama atas sama bawah harus apa matching, maksudnya kayak harus nyambung. Mungkin kalau ngomong VN gini enggak, kayak lo cukup ngucapin hal-hal yang kayak ya udah apa aja yang lo mau rasain ini udah lo bilang aja. Jadi kayak vibesnya beda gitu loh, perasaannya beda. Terus kayak mungkin dengan kayak gitu jadi banyak hal yang kayak beda juga. Semoga gue bisa bersyukur, karena dulu juga gue kalau pulang sekolah ataupun habis ngelakuin apa, gue sering banget kan ngelakuin kebiasaan yang kayak ngobrol dengan diri sendiri. Tapi kayak yang gue obrolin tuh dulu maksudnya kayak gue tuh dulu sering banget nyesel gitu, terus ngebuat janji-janji masa depan yang kayak cuman jadi apa ya, imajinasi gue sendiri sih mungkin. Kayak ya cuman kayak gitu doang, kayak sebatas gitu loh, karena gue terlalu dibatasi oleh rasa takut gitu. Ya akhirnya gue lupa akan kemauan diri sendiri. Tuh kan gue inget, tau gak sih, gue dari tadi udah ngomongin ini, tapi rasanya tuh pengen ngomong lagi terus, pengen ngulangin apa yang sama, karena yang berputar di otak itu aja. Karena kan kita sedang ini tau, gue ngerasa kayak gue lagi ngeluarin semua yang gak penting, semua yang gue tahu, semua yang gak penting, karena gue akan lebih banyak untuk cari tahu hal yang lebih fundamental
yang bisa ngebangun fondasi. Karena gue pikir kayak aduh, pola pikir gue terlalu usang. Rumah yang ada di dalam gimana ya, gue merasa kayak yang ada di dalam diri gue tuh terlalu apa ya, terlalu kumuh gitu loh, terlalu usang dan terlalu kayak wah ini udah saatnya diganti. Dan ya mungkin gue ini adalah awal untuk gue membuat fondasi atas apa ya, fondasi ini sih, fondasi kayak wah ada, kalau misalnya gue lupa, gue harus ingat gue pernah ngelakuin ini. Jadi itu gue pengen ngelupain semua hal kayak yang gue harusnya gak pernah inget ya, seharusnya gue hal yang gue gak pernah tahu ya gue lupain, karena itu gak akan ngerubah apapun. Dan gue bakal berusaha untuk inget hal-hal yang kayak kata-kata dari orang-orang sukses, supaya gue harap banget gue bisa menjadi vibes orang positif, amin. Karena gue percaya kayak setiap kalau kita bergaul dengan 5 orang sukses, kita akan jadi orang ke-6 yang sukses, gak tau kenapa. Jadi gue kayak berusaha untuk membuat, bukan network tapi gue berusaha buat lingkungan di sekitar gue tuh positif. Cuman gara-gara gue terlalu sering ngeliat sosmed, jadi gue kayak ngebandingin mulu. Padahal gue tuh selalu inget kayak kata-kata Bill Gates yang kayak jangan pernah ngebandingin diri kamu dengan orang lain, karena itu sama saja kamu sudah menghina dirimu sendiri. Makanya karena gue terlalu hina, terus gue gak dendam sih, kayak gue mendem, boom, akhirnya kayak akhirnya tumpah juga sekarang. Kayak udah deh, kayak cukup deh, kayaknya lain kali. Dan kayak gue abis ini langsung tidur, gue gak terlalu banyak mikir, pusing tau gak sih. Bye, terima kasih ya sudah mendengarkan.